Pemirsa, libur lebaran arus lalu lintas di Simpang Gadok diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Satu arah ini diberlakukan lebih lama dari hari biasanya. Ribuan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta terpantau padat saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Proses pemberlakuan satu arah dilakukan sejak pukul 1 siang mengingat arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta cenderung lebih banyak ketimbang sebaliknya menuju ke arah Puncak. Para pemudik baik yang kembali setelah berlibur diharapkan waspada karena cuaca sejak sore hari di wilayah Gadok diguyur hujan deras. Sementara itu pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan objek wisata Braga. Mulai dari berburu kuliner hingga hanya sekedar menikmati malam, para wisatawan ini datang ke kawasan Braga. Tidak hanya itu, akibat banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di area jalan, membuat kemacetan yang cukup parah di sekitar area wisata. Bahkan hingga malam ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Braga terus bertambah. Ribuan wisatawan dalam dan luar daerah memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Diprediksi sekitar 1 juta wisatawan masuki wilayah kota Yogyakarta pada libur lebaran tahun ini. Tidak hanya di ruas jalan Malioboro yang padat, pada pedestrian juga turut dipadati oleh wisatawan. Wisatawan bersantai menikmati kawasan Malioboro dengan bersuah foto di titik ikonik atau berburu aneka oleh-oleh. Kepadatan kendaraan umum dan pribadi mulai meningkat di Jalan Malioboro pada sore hingga malam ini. Khusus libur lebaran, pemerintah meniadakan bebas kendaraan sehingga wisatawan dapat memasuki Jalan Malioboro. Pemirsa, untuk mengetahui suasana tempat wisata di libur lebaran kali ini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, rekan-rekan, kita ke Bandung terlebih dahulu. Ervan, seperti apa keramaian malam hari ini di Bandung? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pada libur lebaran ketiga, ribuan wisatawan terus memadati kawasan Jalan Braga, Kota Bandung. Dan tepat saya melaporkan saat ini, yaitu tepat di kawasan Jalan Braga Pendek, ribuan wisatawan terus memadati area wisata yang ada di pusat atau jantung Kota Bandung ini. Dan dapat kami perlihatkan sedikit pemirsa dan juga Davi untuk suasana di Jalan Braga ini sendiri semakin ramai oleh para wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan selain itu juga kawasan Jalan Braga ini selalu menjadi primadona bagi para wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Jalan Bandung. Dan banyak wisatawan hanya sekedar berjalan-jalan sekaligus menikmati kuliner yang ada di sepanjang Jalan Braga ini. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan juga sekitar ada 38.820 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan libur lebaran yang ada di Kota Bandung. Dan selain itu juga petugas kepolisian juga sudah disiagakan di setiap titik-titik yang ada di kawasan wisata, baik di kawasan wisata Braga, Asia Afrika, dan juga kawasan wisata alun-alun Kota Bandung. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang hendak berlibur ke kawasan Jalan Braga dan juga objek-objek wisata yang ada di sekitar Bandung Raya untuk menjaga barang bawaannya setiap kali berkunjung ke lokasi-lokasi wisata yang ada di kawasan yang ada di Kota Bandung. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatannya saat berlibur ke Kota Bandung, mengingat cuaca yang ada di Kota Bandung ini tidak menentu, di mana pada pagi hingga siang hari tadi cuaca terik, namun memasuki sore hingga malam hari saat ini cuaca sudah berganti menjadi hujan atau dengan intensitas ringan hingga sedang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Davi. Iya, meski hujan tapi semakin malam semakin ramai di Braga. Bagaimana kondisi di Malioboro, Galih? Apakah malam ini juga ramai di sana, Galih?
Ya, terima kasih Davi dan pemirsa, selamat malam. Kawasan Malioboro malam hari ini di masa libur atau Lebaran memang masih menjadi primadona bagi para pemudik atau wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya untuk menikmati suasana kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro, kota Yogyakarta ini. Memang kenapa Malioboro selalu menjadi favorit bagi para wisatawan atau pengunjung, karena memang di Malioboro ini cukup strategis lokasinya, karena selain bisa berbelanja oleh-oleh seperti batik, kaos ataupun pakaian lainnya, di sini juga biasanya pengunjung bisa menikmati aneka kuliner yang ada di sepanjang pedestrian Malioboro ini. Untuk harga oleh-oleh seperti batik ataupun pakaian juga biasanya dengan harga terjangkau, dan juga bisa biasanya cukup dengan harga Rp100.000 itu bisa untuk membeli 3 buah setel kaos ataupun dasar kecil gitu ya. Juga selain itu, Davi dan juga pemirsa, di kawasan Malioboro ini juga biasanya wisatawan akan bersuah foto begitu dengan keluarga ataupun rekan di spot-spot yang memang menjadi ikonik kawasan Malioboro, misalnya di latar belakang tulisan Pelang Jalan Malioboro. Itu bahkan biasanya kalau lagi ramai, tulisan Malioboro ini selalu mengantri begitu untuk dapat bersuah foto. Selain itu juga David dan juga pemirsa, di kawasan Malioboro ini biasanya wisatawan bisa menikmati atau menaiki angkutan tradisional seperti andong. Memang andong ini berjejer begitu di sepanjang Jalan Malioboro ini yang menunggu untuk para wisatawan ini ingin menikmati suasana jejer dengan menaiki andong. Selain itu juga David, biasanya di ujung selatan, wisatawan juga bisa bersuah foto lagi di kawasan 0 km dengan latar belakang bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda, ataupun juga di kawasan Bedeng Bladebek. Seperti itu David dan juga pemirsa. Baik, tempat-tempat ikonik masih menjadi primadona di Malioboro untuk bersuah foto. Terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya ada Irfan David dari Braga, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang di kawasan Gunung Gumitri, Jember, Jawa Timur. Beruntung penumpang yang merupakan satu keluarga selamat. Melaporkan untuk evakuasi kendaraan Rahat Tunggal. Petugas bersama warga mengevakuasi sebuah minibus yang masuk jurang di kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Minibus yang diduga hendak mudik ini berhasil dievakuasi dengan ditarik oleh truk. Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah sudah naik. Polisi menyebut kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk. Beruntung penumpang yang merupakan suami istri dan 3 anak selamat. Namun demikian, kecelakaan ini timbulkan kemacetan panjang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 2 wisatawan terseret ombak saat berenang di pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini 1 orang tewas. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Laut Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau ya. Di Karanghau ada 2 orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka 15. Acara ini dipersembahkan oleh Libur Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas di sejumlah titik mengalami kemacetan. Salah satunya di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Antrian kendaraan yang mengarah dari Jakarta memadati jalur arteri Parungkuda. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga gerbang tol Parungkuda.
Mereka akan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Sukabumi, di antaranya Pantai Palabuhan Ratu dan wisata alam Situ Gunung. Sementara itu, warga dari sejumlah daerah memadati wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ribuan wisatawan terpusat di Pantai Barat Pangandaran. Mereka menikmati libur dengan berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, hingga menyewa perahu. Polisi menetapkan puluhan personel untuk hindari kemacetan seperti di pertigaan Panci Mas Kalipucang, Bundaran Emplak, hingga akses masuk Pantai Pangandaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran ancam tutup Selat Hormuz setelah mendapat ancaman infrastruktur energi Iran akan dihancurkan. Warga Tel Aviv demo menuntut Benjamin Netanyahu diadili atas kejahatan perang. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi Iran meluncurkan serangan drone ke lokasi kedirgantaraan Israel. Serangan itu adalah balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat Pangkalan Udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, מצד עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ את אבא שלו, אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Setelah sempat diisukan telah meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi.
אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, כשטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, 2 אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Sementara itu, sejumlah kendaraan warga Palestina terbakar di desa Jalut, Nablus usai serangan pemukim ilegal Israel menyerang kawasan tersebut. Menurut Bulan Sabit Palestina, 3 orang terluka setelah pemukim Zionis Israel menyerang desa Jalut di Provinsi Nablus. Serangan penjajah Israel juga menyebabkan kantor pemerintahan desa Jalut dan 4 kendaraan warga terbakar. Selain di Provinsi Nablus, Israel juga membombardir Provinsi Jenin. Pemukim Israel diketahui melakukan 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di tepi barat pada tahun 2025. Sebanyak 1.070 warga Palestina syahid akibat serangan pasukan Israel. Sementara itu, selain menyerang Iran, Israel juga menghancurkan jembatan Sungai Litani dan meratakan desa di Lebanon. Pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersamaan dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan.
Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini. Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga. Serangan rudal balasan kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Maalot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Maalot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh jarak 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak 4.000 km. Rudal yang diluncurkan pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran.
Pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya adalah anak-anak. Geram dengan tingkah Netanyahu, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa. Pemirsa, 2 hari pasca Lebaran, penumpang di stasiun Pasar Senen masih ramai. Per hari ini angka kedatangan mencapai 16.000 penumpang. Meski belum memasuki puncak arus balik, penumpang di stasiun Pasar Senen masih ramai. Tercatat hari ini angka kedatangan mencapai 16.000 penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang yang akan berangkat juga masih terbilang tinggi, yaitu mencapai 19.000 penumpang. Meski tidak seramai saat puncak arus mudik, mobilitas penumpang di stasiun Pasar Senen masih didominasi oleh pemudik yang kembali ke Jakarta, serta warga yang akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah. Pemirsa, pantauan lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Utama dari sore ramai lancar dari kedua arah, baik arah Jakarta menuju atau maupun ke arah sebaliknya, meskipun terlihat sudah mengalami peningkatan volume kendaraan menuju ke arah Jakarta. Berdasarkan data dari Jasa Marga, lebih dari 32.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Sementara sebaliknya, kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa tercatat 28.000 kendaraan. Guna mengurai kepadatan, polisi dan Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas yang dimulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara rekayasa lalu lintas one way nasional diproyeksikan pada esok hari, namun hal ini juga dilakukan secara situasional. Selain itu, dalam arus balik 2026, Jasa Marga kembali memberlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Dua hari pasca Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ramai di kedua arahnya. Peningkatan volume kendaraan terus terjadi hingga puncak arus balik. Lonjakan peningkatan kendaraan didominasi oleh pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Peningkatan kendaraan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi mulai sore hingga malam hari nanti.
Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem buka tutup jalur dan sistem one way dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini arus balik Lebaran 2026. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Ahmad Muharlin di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam. Rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Seperti apa situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar meskipun pihak polisi sudah memberlakukan terkait dengan rekayasa lalu lintas, yang mana untuk sistem rekayasa lalu lintas one way sendiri sudah berlaku pada tadi sore pukul 4 dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 untuk mengarah ke arah Jakarta. Karena memang jika kita bandingkan dengan kemarin, untuk data lalu lintas ataupun kendaraan yang menuju ke arah Jakarta lebih besar dibandingkan dengan data yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Bahkan tercatat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sebanyak 32.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, sementara untuk mengarah ke tol Trans Jawa sebanyak 28.000 kendaraan. Dan juga memang untuk diproyeksikan pada besok hari tanggal 24 Maret 2026 akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way secara nasional yang tentunya akan diresmikan oleh pemerintah. Kemudian juga dalam menunjang sarana bagi arus mudik bagi masyarakat yang melakukan kembali ke daerahnya masing-masing seputar Jabodetabek. Ini Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% yang berlaku mulai 26 sampai dengan 27 Maret 2026. Kemudian dalam masa arus balik Lebaran 2026 tentunya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dihimbau untuk periksa kembali kendaraan Anda dan juga pastikan saldo e-tol Anda tercukupi, karena banyak kejadian yang mana ketika melakukan transaksi di gerbang tol ini banyak sekali masyarakat yang kehabisan e-tol sehingga harus melakukan top up e-tol terlebih dahulu dengan memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Tentunya ini dengan adanya padatan lalu lintas akan berdampak buruk kepada antrian kendaraan yang akan mengular. Kemudian selain itu juga lokasi-lokasi yang harus diantisipasi adalah rest area. Karena rest area sendiri ini merupakan lokasi krusial yang tentunya bisa kerap menjadi lokasi kepadatan penumpukan kendaraan seperti tadi sekitar maghrib. Rest area kilometer 52 sempat dilakukan buka tutup jalur, maksud kami rest area, karena sudah overload. Dan juga tentunya bagi masyarakat yang ingin melakukan istirahat diharapkan bisa memaksimalkan dengan durasi maksimal 30 menit. Jika tidak kebagian istirahat bisa menuju ke jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang tentunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beristirahat. Sementara saya balikan pada Anda di studio. Baik, 32.000 kendaraan sudah mulai kembali di Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Terima kasih Nata. Pemirsa, dari gerbang tol Cikatama kita menuju ke Lingkar Gentong Tasikmalaya. Muharlin, sudah ada berapa kendaraan yang memang melintas saat ini di Lingkar Gentong? Selamat malam Davi dan juga Pisa. Untuk situasi semalam hari di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk malam ini situasinya masih nampak normal dan juga terlihat ramai lancar, berbeda dengan kondisi berdasarkan pemantauan kami sejak siang sampai dengan sore hari tadi, yang mana pada siang hingga sore tadi sempat terjadi ketersendatan dan juga kepadatan kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut dan juga arah sebaliknya, yang memang untuk difokuskan dari arus pemudik di Lingkar Gentong ini sendiri akan difokuskan terhadap kendaraan yang akan kembali pulang menuju daerah di Jawa Barat. Dan terkait dengan prediksi lonjakan kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong ini diprediksi akan terjadi pada hari ketiga setelah hari raya Lebaran, yang mana akan dimulai pada hari ini sampai dengan besok dan juga hingga H+5 hari setelah hari raya Idul Fitri. Dan untuk mengurai serta mengantisipasi kemacetan yang memang sering terjadi di kawasan Lingkar Gentong ini sendiri, Davi dan juga pemirsa, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota serta dari kepolisian Polres Garut ini keduanya setelah berkoordinasi begitu untuk nantinya jika terjadi kemacetan di kawasan Lingkar Gentong, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya memberlakukan sistem satu arah dan juga sistem buka tutup jalur begitu dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut yang diprioritaskan untuk kendaraan pemudik yang akan pulang dari arah Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat. Untuk itu kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan
perjalanan arus balik untuk kembali pulang agar memperhatikan medan jalan yang memang di jalur Gentong ini sendiri medan jalannya cukup ekstrim begitu, dan juga perlu kehati-hatian dan waspada bagi para pemudik agar Anda nantinya bisa selamat sampai dengan tujuan masing-masing. Davi. Baik, tampaknya di Lingkar Gentong malam hari ini masih ramai lancar di sana. Terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, PT SDP Ferry Indonesia dan Polres Lampung Selatan menyiapkan beberapa skenario dari kantong parkir dan single tiket. Untuk kelancaran arus penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya, PT SDP Ferry Indonesia dan Polres Lampung Selatan memberlakukan 4 skema atau skenario terbaru. Di antaranya skema tiba bongkar berangkat kapal atau TBB, buffer zone atau kantong parkir, single tiket, dan screening tiket. Skema ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai 51.751 orang atau naik 30,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah tersambung dengan Bagus Prastiadi di sana. Selamat malam. Bagus, bagaimana situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni? Apakah padat? Baik, Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini di arus balik H+ Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana untuk saat ini memang ramai dan tidak ada antrian. Namun kalau bahas antrian tadi adanya di sore hingga menjelang malam tadi 6:30 memang ada antrian dan kantong-kantong dermaga penuh dengan dominasi mobil berplat B. Memang di dermaga Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, di mana kami menginfokan bahwa di sini adanya kendaraan mobil dan motor disatukan untuk masuk ke dalam kapal untuk menyeberangi Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Davi, ini adalah situasi terkini kondisi di Pelabuhan Bakauheni, di mana adanya bus-bus mengantri untuk masuk bongkar muat kapal, di mana SDP menyiapkan beberapa skema, yaitu adalah TBB, adalah tiba bongkar muat, yang dimana akan mengaktifkan kapal selama 45 menit untuk mengangkut para pemudik kendaraan motor dan juga kendaraan mobil. Dan juga skema selanjutnya adalah buffer zone, di mana para SDP memberlakukan atau menyiapkan kantong-kantong parkir tambahan di sekitar keluar Pelabuhan Bakauheni. Dan juga ada skema single tiket, penyamaan tarif tiket untuk para pemudik, di mana tarif di arus balik ini tidak ada tarif eksekutif, namun adanya tarif terendah reguler, dan juga screening tiket. Nah, screening tiket ini termasuk skema baru yang dimana pihak kepolisian Polres Lampung Selatan dan SDP bekerjasama untuk menempelkan tiket stiker dengan warna hijau, merah, dan kuning. Itu nanti dibedakan, hijau adalah tiket untuk kendaraan pemudik untuk masuk ke pelabuhan, tiket merah untuk kendaraan yang ingin menjemput pemudik dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, dan juga tiket kuning termasuk tiket untuk para truk atau sumbu 3 yang nanti menuju ke BBJ atau Bandar Bakau Jaya. Dan saat ini kami juga menghimbau untuk para pemudik untuk membeli tiket di jauh hari untuk memperlancar proses kedatangan mereka di Pelabuhan Bakauheni. Davi. Baik, ada beberapa skema yang diterapkan di sana untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih Bagus Prastiadi melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 hari pasca Lebaran, penumpang di stasiun Pasar Senen masih ramai. Per hari ini angka kedatangan mencapai 16.000 penumpang. Meski belum memasuki puncak arus balik, penumpang di stasiun Pasar Senen masih ramai. Tercatat hari ini angka kedatangan mencapai 16.000 penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang yang akan berangkat juga masih terbilang tinggi, yaitu mencapai 19.000 penumpang.
Meski tidak seramai saat puncak arus mudik, mobilitas penumpang di stasiun Pasar Senen masih didominasi oleh pemudik yang kembali ke Jakarta serta warga yang akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah. Pemirsa, pantauan lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Utama dari sore ramai lancar dari kedua arah, baik arah Jakarta menuju atau maupun ke arah sebaliknya, meskipun terlihat sudah mengalami peningkatan volume kendaraan menuju ke arah Jakarta. Berdasarkan data dari Jasa Marga, lebih dari 32.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Sementara sebaliknya, kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa tercatat 28.000 kendaraan. Guna mengurai kepadatan, polisi dan Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas yang dimulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara rekayasa lalu lintas one way nasional diproyeksikan pada esok hari, namun hal ini juga dilakukan secara situasional. Selain itu, dalam arus balik 2026, Jasa Marga kembali memberlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Dua hari pasca Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ramai di kedua arahnya. Peningkatan volume kendaraan terus terjadi hingga puncak arus balik. Lonjakan peningkatan kendaraan didominasi oleh pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Peningkatan kendaraan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi mulai sore hingga malam hari nanti. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem buka tutup jalur dan sistem one way dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini arus balik Lebaran 2026. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Ahmad Muharlin di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat malam. Rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Seperti apa situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar meskipun pihak polisi sudah memberlakukan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang mana untuk sistem rekayasa lalu lintas one way sendiri sudah berlaku pada tadi sore pukul 4 dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 untuk mengarah ke arah Jakarta. Karena memang jika kita bandingkan dengan kemarin, untuk data lalu lintas ataupun kendaraan yang menuju ke arah Jakarta lebih besar dibandingkan dengan data yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Bahkan tercatat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 32.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, sementara untuk yang mengarah ke tol Trans Jawa sebanyak 28.000 kendaraan. Dan juga memang untuk diproyeksikan pada besok hari tanggal 24 Maret 2026 akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way secara nasional yang tentunya akan diresmikan oleh pemerintah. Kemudian juga dalam menunjang sarana bagi arus mudik bagi masyarakat yang melakukan kembali ke daerahnya masing-masing seputar Jabodetabek. Ini Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% yang berlaku mulai 26 sampai dengan 27 Maret 2026. Kemudian dalam masa arus balik Lebaran 2026 tentunya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dihimbau untuk periksa kembali kendaraan Anda dan juga pastikan saldo e-tol Anda tercukupi karena banyak kejadian yang mana ketika melakukan transaksi di gerbang tol ini banyak sekali masyarakat yang kehabisan e-tol sehingga harus melakukan top up e-tol terlebih dahulu dengan memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Tentunya ini dengan adanya padatan lalu lintas akan berdampak buruk kepada antrian kendaraan yang akan mengular. Kemudian selain itu juga lokasi-lokasi yang harus diantisipasi adalah rest area. Karena rest area sendiri ini merupakan lokasi krusial yang tentunya bisa kerap menjadi lokasi kepadatan penumpukan kendaraan seperti tadi sekitar maghrib. Rest area kilometer 52 sempat dilakukan buka tutup jalur, maksud kami rest area karena sudah overload dan juga tentunya bagi masyarakat yang ingin melakukan istirahat diharapkan bisa memaksimalkan dengan durasi maksimal 30 menit. Jika tidak kebagian istirahat bisa menuju ke jalur arteri karena di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang tentunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beristirahat. Sementara saya balikan pada Anda di studio.
Baik, 32.000 kendaraan sudah mulai kembali di Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Terima kasih Nata. Pemirsa, dari gerbang tol Cikatama kita menuju ke Lingkar Gentong Tasikmalaya. Muharlin, sudah ada berapa kendaraan yang memang melintas saat ini di Lingkar Gentong? Selamat malam Davi dan juga Pisa untuk situasi semalam hari di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk malam ini situasinya masih nampak normal dan juga terlihat ramai lancar, berbeda dengan kondisi berdasarkan pemantauan kami sejak siang sampai dengan sore hari tadi, yang mana pada siang hingga sore tadi sempat terjadi ketersendatan dan juga kepadatan kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut dan juga arah sebaliknya, yang memang untuk difokuskan dari arus pemudik di Lingkar Gentong ini sendiri akan difokuskan terhadap kendaraan yang akan kembali pulang menuju daerah di Jawa Barat. Dan terkait dengan prediksi lonjakan kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong ini diprediksi akan terjadi pada hari ketiga setelah Hari Raya Lebaran, yang mana akan dimulai pada hari ini sampai dengan besok dan juga hingga H+5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengurai serta mengantisipasi kemacetan yang memang sering terjadi di kawasan Lingkar Gentong ini sendiri, Davi dan juga pemirsa, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota serta dari kepolisian Polres Garut ini keduanya setelah berkoordinasi begitu untuk nantinya jika terjadi kemacetan di kawasan Lingkar Gentong, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya memberlakukan sistem satu arah dan juga sistem buka tutup jalur begitu dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut, yang diprioritaskan untuk kendaraan pemudik yang akan pulang dari arah Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat. Untuk itu kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik untuk kembali pulang agar memperhatikan medan jalan yang memang di jalur Gentong ini sendiri medan jalannya cukup ekstrim begitu, dan juga perlu kehati-hatian dan waspada bagi para pemudik agar Anda nantinya bisa selamat sampai dengan tujuan masing-masing. Davi. Baik, tampaknya di Lingkar Gentong malam hari ini masih ramai lancar di sana. Terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, PT SDP Ferry Indonesia dan Polres Lampung Selatan menyiapkan beberapa skenario dari kantong parkir dan single tiket. Untuk kelancaran arus penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya, PT SDP Ferry Indonesia dan Polres Lampung Selatan memberlakukan 4 skema atau skenario terbaru, di antaranya skema tiba bongkar berangkat kapal atau TBB, buffer zone atau kantong parkir, single tiket, dan screening tiket. Skema ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai 51.751 orang atau naik 30,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah tersambung dengan Bagus Prastiadi di sana. Selamat malam. Bagus, bagaimana situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni? Apakah padat? Baik, Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini di arus balik H+ Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana untuk saat ini memang ramai dan tidak ada antrian. Namun kalau bahas antrian, tadi adanya di sore hingga menjelang malam tadi 6:30 memang ada antrian dan kantong-kantong dermaga penuh dengan dominasi mobil berplat B. Memang di dermaga Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, di mana kami menginfokan bahwa di sini adanya kendaraan mobil dan motor disatukan untuk masuk ke dalam kapal untuk menyeberangi Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Davi, ini adalah situasi terkini kondisi di Pelabuhan Bakauheni, di mana adanya bus-bus mengantri untuk masuk bongkar muat kapal, di mana SDP menyiapkan beberapa skema, yaitu adalah TBB adalah tiba bongkar muat, yang di mana
akan mengaktifkan kapal selama 45 menit untuk mengangkut para pemudik kendaraan motor dan juga kendaraan mobil. Dan juga skema selanjutnya adalah buffer zone, di mana para ASDP memberlakukan atau menyiapkan kantong-kantong parkir tambahan di sekitar keluar pelabuhan Bakahuni. Dan juga ada skema single tiket, penyamaan tarif tiket untuk para pemudik, di mana tarif di arus balik ini tidak ada tarif eksekutif, namun adanya tarif terendah reguler dan juga screening tiket. Nah, screening tiket ini termasuk skema baru yang di mana pihak kepolisian Polres Lampung Selatan dan ASDP bekerjasama untuk menempelkan tiket stiker dengan warna hijau, merah, dan kuning. Itu nanti dibedakan, hijau adalah tiket untuk kendaraan pemudik untuk masuk ke pelabuhan, tiket merah untuk kendaraan yang ingin menjemput pemudik dari pelabuhan Merak ke Bakahuni, dan juga tiket kuning termasuk tiket untuk para truk atau sumbu 3 yang nanti menuju ke BBJ atau Bandar Bakau Jaya. Dan saat ini kami juga menghimbau untuk para pemudik untuk membeli tiket di jauh hari untuk memperlancar proses kedatangan mereka di pelabuhan Bakahuni. Davi. Baik, ada beberapa skema yang diterapkan di sana untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih Bagus Prastiadi melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh jarak 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak 4.000 km. Rudal yang diluncurkan pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan kelaparan.
Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 di antaranya adalah anak-anak. Geram dengan tingkah Netanyahu, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran.